Indonesia. Saat ini kita berada pada sesi ketiga ini. Sesi terakhir ini, Pak. Nggak terasa nih Bu Desi ya. Ya, memang harus disampaikan apa yang perlu disampaikan kepada pemirsa podcast TV Kampus Universitas Indonesia. Ini Bu Desi, ini dialog kita, bincang santai kita ini yang menarik juga adalah bahwa apa yang harus dilakukan Umitra ini, khususnya prodi pariwisata ini terkait praktikum-praktikumnya ini gimana ini Bu Desi? Udah disiapkan nih? Sudah disiapkan. Jadi praktikum-praktikum yang ada nanti di prodi pariwisata itu sudah kita siapkan Pak. Jadi ada beberapa mata kuliah yang kita sudah sebar di beberapa semester ya, dari semester 1 sampai semester 8 itu masing-masing sudah ada mewakili praktikum-praktikum yang nanti akan kita laksanakan, baik itu di lab di dalam Umitra maupun di keluar kampus ya. Iya, ada gitu ya. Apalagi terkait seperti yang Pak Sarip katakan, budaya Lampung itu juga perlu gini ya Bu Desi. Ya. Ya. Itu gimana Pak Sarip soal apa ya, meningkatkan budaya, cinta terhadap budaya pariwisata di Lampung ini gimana? Kalau dari saya sendiri Pak, memang cinta budaya Lampung itu kan semakin sekarang kan makin agak berkurang ya. Jadi mungkin itu menjadi landasan baru di dunia pariwisata untuk kembali menumbuhkan rasa cintanya. Jadi ketika mereka menyambut tamu-tamu, melayani tamu, mereka tidak lupa akan ada budaya dari profesi Lampung. Betul. Itu harus disampaikan. Karena budaya itu termasuk pariwisata ya. Termasuk, dan itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi, ternilai hitungannya. Seperti beberapa daerah lain, kalau kita ke Jogja, ke Bali, dan semua daerah pasti memiliki ciri khas masing-masing. Jangan sampai kita terlena akan situasi potensi yang ada, tapi lupa sama budaya. Itu sebenarnya. Pak Sarip, ini karena sesi terakhir ini saya ingin tahu juga, karena pemirsa podcast TV Kampus ini terdiri juga dari mahasiswa juga nih, ya kan, untuk memberi semangat. Pak Sarip ini kan ya masih muda, Gen Z juga. Angkatan milenial ini. Iya, angkatan milenial. Benar. Tips-tips menjadi wirausaha sukses di bidang pariwisata, itu tolong dulu sampaikan, silakan. Dari saya sendiri ya, lebih kepada jangan patah semangat, kemudian dinamika dalam pariwisata itu harus kita ikuti, apapun itu. Dan apa dinamika pariwisata, ya, jadi harus peningkatannya update. Terutama digitalisasi, sumber daya manusia yang ada kita tingkatkan, dan jangan terlalu nyaman dengan apa yang kita sering kita lakukan sebelumnya. Jadi harus ada perubahan-perubahan dalam pariwisata. Karena kenapa makin lambat tahun permintaan pada itu berbeda-beda. Dan makin bukan mengerucut, makin luas. Jadi sebagai ini wadah kita, bagi kami itu periuk kita yang harus kita ambil sebenarnya. Kan gitu ya Pak ya, oleh Bu Desi ya. Jadi harapan saya untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya pariwisata pun mahasiswa mitra bisa membaca peluang ini. Lalu kalau PT Sapana Gemilang Persada ini udah jatuh bangun juga ya, gimana ceritanya Pak? Kalau jatuh bangun mungkin sudah berkali-kali, karena kita ngikutin ritme ya, zaman COVID seperti apa. Apalagi COVID itu ya. Kita harus bertahan seperti apa. Jadi untuk saat ini memang Sapana sendiri tidak terlalu banyak tim, kami hanya memiliki tim-tim inti, dan itu sudah menjadi apa ya, suatu hal yang baru dibuat kami harus terima. Dan kami harus menggali lagi potensi-potensi tim-tim baru dengan era baru, dengan Gen Z. Nah itu mungkin harus lebih banyak ekstra untuk angkatan milenial kayak saya. Tapi kami sadar ini harus tuntutan, dan kita harus ikuti. Dan itu mungkin untuk angkatan yang Gen Z sekarang, peluang bisnis itu bisa dikerjakan dari sekarang dengan pariwisata, dan jangan malu untuk melakukannya. Jangan malu untuk melakukannya. Tapi memang pengusahanya memang harus nggak patah semangat ya. Iya. Pak Sarip. Patah semangat ya sebenarnya pernah ngerasa, tapi selalu ada yang menyemangati. Iya. Terus kalau orang rumah tentunya. Terus ada satu lagi, kalau di dunia pariwisata ada satu yang selalu dilihat orang oleh enak. Iya. Jalan-jalan gratis, bawa duit.
pariwisata ya. Itu dah. Wah, benar. Jadi nggak kuper amat, nggak suntuk amat di depan laptop, kerjaan jalan-jalan, traveling, terus pulang buat duit. Menghasilkan doang. Menarik itu Bu Desi itu, jalan-jalan pulang bawa uang. Terus Iya kan? itu. Sebagai closing statementnya lah Bu Desi itu. Apa closing statement juga gitu, jalan-jalan di bidang pariwisata, pulang bawa uang. Iya kan? Ini terkait soal pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Bu Desi, closing statement. Ya, boleh. Jadi bagi mungkin anak muda di Provinsi Lampung yang kiranya mempunyai minat, bakat, dan ingin berkontribusi di bidang pariwisata untuk bisa bergabung ya, untuk memilih Prodi Pariwisata Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia, karena memang sekarang kita juga sedang membuka pendaftaran ya Pak di link. Iya. Link ini, boleh klik link ini. Nah, Ya. nanti pastinya akan mendapat pendidikan yang pastinya sesuai dengan kurikulum yang baik dan sesuai, dan juga memang dengan harga yang terjangkau. Iya, itu juga apalagi sekarang banyak SMK pariwisata itu ya. Jadi artinya bisa melanjutkan untuk Iya. menjadi tingkat sarjana ya. Iya, melanjutkan pendidikannya. Iya, sarjana para SPA. Di kita ini di Fakultas Bisnis ini Pak, itu ada sarjana kewirausahaan, sarjana akuntansi, sarjana manajemen, ada pasca sarjana magister manajemen. Ini sarjana SPA, sarjana pariwisata. Lengkap jadinya Pak. Dan lengkap. Kalau Pak Sarif lah closing statement apa termasuk penerimaan pendaftaran ini menganjurkan mahasiswa juga silahkan. Kalau dari saya sendiri statementnya lebih kepada peluang bisnis pariwisata itu akan bisa kita ambil kalau kita tahu ilmunya. Jadi Universitas Mitra Indonesia mungkin salah satu tempat buat teman-teman muda-mudi yang ingin banyak berkecimpung dalam pariwisata untuk meniti ilmu lebih dalam. Mudah-mudahan setelah adanya program studi ini, output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang kami harapkan khusus dalam dunia pariwisata. Mungkin itu Pak. Oke. Jadi segera join. Segera join. Universitas Mitra Indonesia. Oke, terima kasih Pak Sarif. Sama-sama Pak. Jangan bosan-bosan juga bincang santai di podcast Siap, kampus Mas. ini, ya kan? Kalau Bu Desi memang orang dalam, ya kan? Makasih juga Bu Desi ya. Ya pemirsa podcast TV Kampus Universitas Indonesia Mitra Indonesia. Saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.